Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga bisa kita menyisihkan waktu kita untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca hadis Umdatul Mar'ah yang ditulis oleh Syekh Adil Hasan Yusuf Al-Hamid. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-10, yaitu berkaitan dengan masalah fattaqud dunya wattaqun nisa, yaitu masalah berhati-hati dengan urusan dunia dan berhati-hati dengan urusan wanita. Pada pembahasan yang lalu bahwasanya perhiasan dunia ini memang Allah jadikan untuk kita. Perhiasan dunia ini tidak Allah haramkan untuk kita. Akan tetapi yang menjadi pedomannya adalah kita harus hati-hati di dalamnya. Kemudian hati-hati juga dengan perkara wanita, karena fitnahnya wanita itulah fitnah yang ujian yang paling berat. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan pada hadis yang ke-11, yaitu beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala, la tusafihi ayya rajulin min ghairi maharimiki. Wahai wanita, janganlah engkau berjabat tangan dengan selain mahrammu. Beliau memanggil, wahai wanita, janganlah engkau berjabat tangan dengan selain mahrammu. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita membaca hadisnya ini, kita sedikit membahas tentang mahram, karena pembahasannya beliau mengatakan, wahai wanita, jangan berjabat tangan dengan selain mahram. Siapa itu mahram wanita? Mahram wanita itu disebutkan di dalam surat, berkaitan dengan mahram wanita itu di dalam surat An-Nur ayat 24. Dalam surat Nur ayat 24. Mahram wanita yang pertama adalah ayahnya dan ke atas. Ayah, kemudian ke atas kakek, kemudian mbah, angku, dan seterusnya. Ayah, kakek, dan ke atas. Itu garis ke atas ya. Dan yang kedua ada yang namanya garis nyamping, garis ke bawah, turunan ke bawah terus, yaitu anak, kemudian cucu, kemudian cicit, kemudian di bawah cicit, dan seterusnya, bukan cecet ya. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Itu adalah turunan ke bawahnya. Adapun nyamping itu ada dua. Ada yang namanya saudara, ada yang namanya paman. Kalau dalam bahasa Minang, paman itu dipanggil biasanya mama. Nah, ada yang namanya saudara, ada yang namanya paman, itu nyamping. Baik itu saudara kandung, saudara sebapak, ataupun saudara seibu. Kemudian, untuk saudara ini para hadirat, ada turunannya, boleh ada turunan. Anak saudara atau ponakan laki dari saudara laki-laki kita. Atau anak laki-laki dari saudari perempuan kita.
maka ini adalah mahram, berlaku turunan ya. Untuk saudara berlaku turunan. Adapun untuk paman tidak berlaku turunan. Stopnya sampai apa? Paman saja. Anak paman apa namanya? Ipar ya. Maaf, ipar pembahasan yang lalu tu. Anak paman apa namanya? Sepupu. Maka sepupu bukan mahram. Jadi stopnya kalau untuk paman, stopnya sampai apa? Paman. Adapun saudara berlaku turunan ke bawahnya. Anak saudara atau ponakan laki-laki, baik dari saudara kita yang perempuan maupun laki-laki. Ini berkaitan dengan nasab. Orang yang ini para hadirat, maka ini adalah mahram kita. Dialah yang halal menemani kita ketika kita safar. Itu mahram dari sisi nasab. Yang kedua, bisa jadi mahram dari sisi akad pernikahan. Kalau seandainya kita sebagai seorang perempuan, maka mertua laki-laki tersebut adalah mahram. Kemudian menantu kita yang laki-laki juga mahram kita. Ini mahram secara hubungan pernikahan. Adapun yang ketiga adalah mahram secara sepersusuan. Ini secara ringkasnya ya. Bahwasanya inilah mahram-mahram kita secara ringkas. Karena pembahasan kita bukan secara spesifik yang membahas tentang ini. Tapi kita tahu gambaran umum mahram-mahramnya dulu. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan hadisnya. An Umaymah binti Ruqayqah annaha qalat, dari Umaymah binti Ruqayqah annaha qalat, ia menceritakan, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansari nubayi'uhu, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa wanita dari kalangan Ansar. Nubayi'uhu, aku datang ini kepada Nabi dalam rangka berbaiat. Faqulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, nubayi'uka ala alla nusyrika billahi syai'a. Ya Rasulullah, kami berjanji setia kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama itu. Yang kedua, wala nasriku, kami tidak mencuri. Wala nazni, kami tidak berzina. Wala na'ti bibuhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina, kami tidak menuduh seseorang berbuat keji tanpa bukti. Wala na'sika fi ma'rufin, kami tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara yang ma'ruf. Qala fi mastata'tunna wa ataqtunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekuat kemampuan kalian dan semampu kalian. Qalat qulna Allahu wa rasuluhu arhamu bina. Wahai Rasulullah, ternyata Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kita. Halumma nubayi'ka ya Rasulullah. Kemudian marilah wahai Rasulullah kami berbaiat kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Innama qawli limi'ati imra'atin, sesungguhnya perkataanku untuk 100 wanita. Qawli li'imra'atin wahidah, sama dengan perkataanku untuk seorang wanita. Au mithli qawli li'imra'atin wahidah, atau sama seperti perkataanku untuk seorang wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini hadis ini berkaitan dengan janji setia, yaitu baiat yang dilakukan oleh sahabat yang beberapa isinya. Kita baca faedahnya. Beliau mengatakan tahdzirul mar'ati minal wuqu'i fi kaba'iriz dzunubi minasyirki was-sariqati waz-zina wal buhtan. Peringatan kepada kaum wanita agar tidak jatuh ke dalam dosa besar, yaitu syirik, mencuri, zina dan tuduhan palsu. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada 4 pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya kami tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, kami tidak melakukan pencurian. Yang ketiga, kami tidak melakukan perzinaan. Yang keempat, kami tidak melakukan tuduhan palsu. Ini ada 4 pembahasan. Kita lihat pembahasan yang pertama. Kenapa mereka tidak melakukan kesyirikan? Kenapa mereka bersemangat untuk tidak melakukan kesyirikan? Ini akan kita bahas. Sebelumnya, apa itu kesyirikan? Pembahasan pertama, apa itu kesyirikan? Kesyirikan itu para ulama mengatakan, yaitu menyamakan hak Allah dengan hak selain Allah. Kita samakan hak Allah dengan selain Allah, maka itulah kesyirikan. Hak Allah apa? Hak Allah adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hak Allah para hadirat itu adalah ibadah. Kalau seandainya kita lencengkan ibadah kita, sebagian ibadah kita, maka itu sejatinya adalah kesyirikan. Maka sejatinya itu adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu para hadirat gampang. Apabila itu ibadah, kemudian kita lencengkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Orang yang sujud kepada selain Allah, iya itu kesyirikan. Tapi bentuk kesyirikan bukan hanya itu saja. Selama itu ibadah dan diberikan kepada selain Allah, maka ketahuilah itu kesyirikan. Apa bahayanya sehingga harus kita tinggalkan? Bahaya yang pertama, bahwasanya kesyirikan itu adalah penghapus amalan. Kesyirikan tersebut adalah apa? Penghapus amalan kita. Baik itu semua amalan bisa dihapus oleh kesyirikan, atau sebagian amalan saja. Semua kebaikan tersebut bisa habis semua dengan kesyirikan besar. Karena syirik itu ada 2. Ada yang namanya syirik kecil, ada yang namanya syirik besar. Kalau syirik besar itu para hadirat, semua kebaikan itu tidak ada nilainya. Semua kebaikan itu tidak ada nilainya, udah habis. Adapun syirik kecil itu adalah tidak bernilai amalan kita pada ibadah yang ada syiriknya saja. Contohnya, kemarin kita salat lillahi ta'ala. Tadi ternyata, contohnya sekedar contoh, tadi ternyata ada unsur riyaknya dalam salat kita. Apakah salat yang kemarin juga ikut gugur gara-gara riyak pada hari ini? Jawabannya tidak. Dan meskipun begitu, itu tetap berbahaya. Tetap berbahaya, bisa habis panik awak beribadah, ternyata tidak menghasilkan pahala. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup contohnya saja.
kita hadir di sini ya. Kita hadir di sini, kita hadiri baik itu yang berbicara maupun yang hadir, itu sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah yang memudahkan jalan bagi kita menuju surga. Kalau sekiranya para hadirat, kita ini salah niat dalam menghadiri majlis ilmu. Apa pembahasannya kita tadi? Kita salah niat dalam menghadiri majlis ilmu. Niat kita bukan lillahi ta'ala. Niat kita adalah mungkin dari sisi dunia. Kita hadir dari sisi dunia mungkin. Maka kita usaha kita dari rumah sampai ke sini, kita panas-panasan. Yang berbicara kalau seandainya tujuannya bukan lillahi ta'ala juga. Yang hadir jamaah tujuannya pun juga bukan lillahi ta'ala. Maka jalan yang ia tempuh dari rumah ke sini, panas-panasan itu tidak ada nilainya. Itu habis capek kita ternyata tidak menghasilkan pahala. Oleh karenanya para hadirat, untuk mempertahankan lillahi ta'ala ini adalah selalu kita pegang. Bagaimana kita selalu berada melaksanakan ibadah kita pertahankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak kita akan capek. Panik ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang kita cari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang karena kita menghadiri majelis ilmu, maka contohnya di sini kita ambil ya. Kita tujuannya menghadiri majelis ilmu tapi bukan lillah. Hal-hal duniawi yang kita inginkan. Maka sejatinya kita telah meninggalkan yang besar yaitu pahala dan kita ambil adalah bangkai. Karena dunia ini sejatinya adalah tidak lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari bangkainya seekor nyamuk. Bernilai enggak para hadirat? Seekor nyamuk bernilai? Tidak. Kalau seandainya kita tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas kepada Allah, maka kita sejatinya telah mengganti pahala, yaitu surga, yaitu dimudahkan jalan menuju surga, telah kita ganti dengan bangkai yang tidak ada nilainya. Oleh karenanya, kita pertahankan. Kenapa kita pertahankan Ustaz? Iya, menunjukkan bahwasanya ikhlas tersebut berat. Harus kita pertahankan. Godaan untuk tidak ikhlas tersebut para hadirat sangat berat. Sehingganya para ulama salaf mengatakan, ma alajtu syai'an asyadda alayya minan niyati. Tidaklah ada suatu hal yang paling sulit untuk aku obati kecuali masalah hatiku. Fa innaha tataqallabu alayya. Dikarenakan urusan hati tersebut dia seringnya bolak-balik. Mungkin start kita dari rumah tadi lillahi ta'ala. Di tengah perjalanan terjadi perubahan. Kemudian sampai kajian hilang ikhlasnya. Atau dari rumah tadi kita tersebut belum sempurna keikhlasan, ternyata di pertengahan jalan atau bahkan sampai di sini kita lillahi ta'ala. Karena ini adalah berkaitan dengan hati, wajib kita pertahankan. Itu yang pertama. Bahwasanya kesyirikan tersebut adalah penghancur amalan. Yang kedua, kita harus meninggalkan kesyirikan dikarenakan dosa syirik tersebut tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidak taubat darinya. Inilah bahaya yang kedua ya, bahwasanya dosa syirik tersebut tidak diampuni oleh Allah apabila pelakunya belum taubat. Kalau kita bagi para hadirat, dosa itu ada yang namanya dosa kesyirikan, ada yang namanya dosa selain syirik. Adapun dosa kesyirikan
itu adalah tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat. Kalau dia meninggal dalam kondisi tidak taubat, enggak akan Allah ampuni, pasti Allah azab. Orang yang tadi niatnya bukan lillahi ta'ala, ternyata qadarullah meninggal dalam kondisi riya, dalam kondisi sum'ah, dalam kondisi ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, meninggal dalam kondisi syirik kecil. Nah, sebagian ulama mengatakan syirik kecil pun tidak Allah ampuni kecuali dengan taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, bahwasanya Allah tersebut tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yaitu apabila belum taubat darinya, dan mengampuni dosa selain syirik. Adapun dosa selain syirik, para ulama mengatakan itu namanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Dosa selain kesyirikan itu posisinya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi Allah azab sesuai dengan kadar dosa tersebut. Adapun dosa syirik, kalau tidak taubat, tidak akan Allah ampuni. Adapun dosa selain syirik, kalau tidak taubat, maka bisa jadi Allah azab sesuai dengan kadar dosanya. Bisa jadi Allah ampuni atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sisi bahayanya yang kedua tadi ya. Bahwasanya kita harus meninggalkan kesyirikan tadi. Itu kita ambil dua bahaya saja. Yang kedua, beliau mengatakan hadis ini, wala nasriku. Ya Rasulullah, kami berjanji setia kepadamu untuk tidak melakukan pencurian. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencurian ini adalah salah satu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan harta manusia. Pencurian ini adalah salah satu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan harta manusia. Di dalam syariat para hadirin, harta tersebut dilindungi. Hak kepemilikan pribadi tersebut dilindungi oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian itu sesungguhnya adalah haram atas kalian. Harta di dalam syariat Islam, harta kepemilikan pribadi itu dilindungi oleh syariat. Kapan harta ini boleh berpindah kepada tangan yang lain? Jawabannya apabila pemiliknya meridhoi perpindahan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu malum ri'in muslimin illa antibatin min nafsin. Tidak halal harta seorang muslim tersebut kecuali atas keridhaan dari diri dia. Apabila seseorang tersebut memberikan hartanya atas ridho dari dia, maka harta tersebut halal. Selama tidak ada ridho, maka status harta tersebut adalah harta yang haram. Bagaimana caranya? Kalau seandainya berada di tangan kita, harta seseorang yang berada di tangan kita bukan atas dasar keridhaan dari pemiliknya, maka solusinya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhadha
asa akhihi falyaruddaha ilaihi. Masya Allah ya syariat. Bagaimana melihat syariat tidak memandang besar atau kecilnya nilai harta, tapi selama itu bukan harta kita, kembalikan. Bagaimana beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man akhadha asa akhihi, barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, Masya Allah, tongkat para hadirat, falyaruddaha ilaihi, maka wajib dikembalikan. Ini solusinya. Apabila suatu harta tersebut, harta orang lain berada di tangan kita, bukan atas dasar keridhaan dari pemiliknya, solusinya adalah falyaruddaha ilaihi, maka dikembalikan. Tapi harganya tidak terlalu tinggi bana do Pak Ustaz. Mungkin harga 1.000. Berlaku untuk ambil? Tidak, dikembalikan. Nabi SAW mengatakan tadi, menggambarkan contoh apa tongkat. Barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka dikembalikan. Maka ini adalah urutannya ya. Hukum asal harta seorang muslim itu dijaga dan haram dalam syariat, dan bisa menjadi halal kalau sekiranya ada unsur keridhaan. Kalau ada harta tersebut, harta orang lain berada di tangan kita, bukan atas dasar keridhaan, maka dikembalikan. Kalau fisiknya tidak ada lah, mungkinlah berlalu, wak takanau yo, wak mungkin dulu jatuh dalam kesalahan, ternyata fisiknya sudah tidak ada. Maka kata para ulama adalah dikembalikan dengan yang senilai. Mungkin dahulu wak membiak durian, baralah cek durian wak. Kini kan zaman durian ya. Mungkin cek durian ada 30.000 ambil dulu. Bakaja-kaja lo sama pemiliknya dulu. Maka yang 30.000 ini kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita meninggalkan pencurian dan yang lain? Karena pencurian ini adalah, dan yang semisalnya itu adalah harta haram. Itu adalah harta haram, dan harta haram tersebut berdampak buruk bagi kita. Cukuplah daging yang tumbuh disebabkan harta yang haram, itu adalah api neraka yang akan membakarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyulahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi, yaitu daging apapun yang tumbuh dikarenakan memakan yang hal-hal yang haram, maka adalah neraka yang layak untuknya. Kemudian doa kita terancam untuk tidak dikabulkan. Kemudian dengan harta yang haram tersebut mungkin susah untuk mendidik anak, bisa jadi. Mungkin dengan harta yang haram tersebut rumah tangga kita tersebut terasa sempit rasanya, bisa jadi. Karena yang haram tersebut, maksiat tersebut mau tidak mau memberikan dampak negatif terhadap pribadi kita, atau keluarga kita, atau orang yang dekat dengan kita. Itu mau tidak mau. Oleh karenanya para hadirat, antara suami dan istri itu hendaklah bersatu, saling bekerja sama untuk mewujudkan penghasilan yang halal. Jangan sampai penghasilan yang haram ini mendekati pintu rumah kita. Karena sejatinya harta yang haram itu adalah bara api neraka yang akan siap membakar kita. Oleh karenanya antara suami dan istri itu saling memotivasi, saling mensupport untuk mencari pekerjaan dan membawa penghasilan yang halal. Itu yang kedua. Masalah syirik, masalah mencuri, wala nazni. Dan kami berbaiat kepada engkau ya Rasulullah bahwasanya kami tidak akan berzina. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika ada komitmen untuk tidak berzina,
maka sejatinya adalah komitmen untuk meninggalkan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinaan. Tidak akan mungkin zina tersebut bisa ditinggalkan kecuali dengan meninggalkan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinaan. Oleh karenanya, tidak pas perkataan orang-orang muda, tenang aja bu, saya ini masih bisa mengontrol diri. Insya Allah tidak akan berzina. Ini masih hubungan biasa saja bu. Masih hubungan melewati HP, masih ketemuan ya di tempat yang ramai, tidak. Selama faktor-faktor yang bisa menghantarkan kepada zina tersebut tidak kita tinggalkan, maka kemungkinan besar bisa jatuh ke dalam zina. Sehingganya di dalam syariat yang dilarang apa? Wala taqrabu zina. Jangan dekati sarana-sarana yang bisa menuju kepada perzinaan. Bagaimana cara kita bisa meninggalkan zina? Sama dengan tinggalkanlah sarana-sarana yang bisa menghantarkan menuju kepada perzinaan. Sudah kita bahas pada yang lalu, bahwasanya kalau seandainya perempuan tersebut ingin berbicara, ada kebutuhan untuk berbicara kepada yang bukan mahramnya, maka suaranya jangan didayu-dayukan, maka suaranya jangan diimut-imutkan, karena tersebut bisa mempengaruhi hati laki. Kalau seandainya perempuan tersebut ingin keluar rumah, maka berpakaianlah dengan pakaian yang syar'i, tidak menampakkan perhiasannya. Dan segala macam-macam pembahasan yang telah kita bahas kemarin, itu salah satunya adalah agar tidak jatuh ke dalam perbuatan zina. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu faktor terkumpulnya sebab-sebab perzinaan itu adalah ada pada pacaran. Pacaran tersebut terkumpul semua faktor menuju kepada zina. Meskipun di dalam syariat wala tapacaru memang enggak ada. Janganlah kalian saling berpacaran, memang enggak ada teksnya kayak gitu, memang tidak ada. Dicari pun di hadis, cari Al-Quran, tidak ada. Wala tapacaru, tidak akan ada. Akan tetapi, pada pacaran tersebut adalah berkumpulnya sumber-sumber menuju perbuatan zina. Pada pacaran ada zina mata. Pada pacaran ada zina telinga. Pada pacaran ada zina tangan. Semuanya. Kan tidak akan mungkin orang pacaran saling menundukkan pandangan. Kan tidak akan mungkin orang pacaran tersebut dia tidak berbicara apa-apa, tidak merayu, tidak menggombal. Tidak akan mungkin. Oleh karenanya, dengan kesimpulan tersebut, pacaran tersebut sangat dilarang dikarenakan pada pacaran tersebut itu berkumpul sumber-sumber menuju perzinaan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kata beliau, wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina, yaitu kami tidak melakukan tuduhan palsu, yaitu menfitnah, bahwasanya memberikan fitnah keji terhadap seorang muslimah atau muslim, dia melakukan perbuatan keji. Itu yang pertama. Faedahnya berkaitan syirik, mencuri, zina dan tuduhan palsu. Yang kedua, kata beliau hafizahullahu ta'ala, yahrumu 'alal mar'ati an tansiba ila zawjiha waladan laisa min sulbihi. Diharamkan bagi seorang wanita menisbatkan anak kepada suaminya yang bukan bapak biologis dari anak tersebut. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tersebut tidak boleh menisbatkan diri kepada bapak yang bukan bapak biologisnya. Tidak boleh dikatakan misalnya seseorang itu punya anak angkat. Bapak angkatnya namanya Ahmad. Anak angkat namanya Yusuf. Maka tidak boleh dikatakan Yusuf bin Ahmad.
Meskipun bapa angkatnya yang mengangkat dari kecil, dari lahir dia yang merawat macam-macam, maka tidak diperbolehkan karena bapa angkat sama anak angkat itu bukan hubungan nasab, tidak diperbolehkan. Atau salah satunya kata sebagian para ulama adalah menisbatkan anak yang lahir dari disebabkan zina kepada yang menzinainya, bapak biologisnya secara zina, maka juga tidak berlaku nasab secara syar'i. Nasab secara syar'i itu kapan? Apabila hubungan nasab yang dibangun dengan hubungan yang sah, yaitu akad nikah. Yang ketiga para hadirat, kata beliau, anna ta'ata innama takunu fil ma'ruf. Bahwasanya ketaatan itu hanya diperbolehkan dalam perkara yang baik. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang istri atau seseorang anak itu punya kewajiban patuh dan taat kepada orang tuanya atau kepada suaminya, atau rakyat wajib patuh dan taat kepada pemimpinnya. Itu kan konsep dasar ya. Anak wajib patuh dan taat kepada orang tua. Istri wajib patuh dan taat kepada suami. Rakyat wajib patuh dan taat kepada pemimpin. Nah, ketaatan ini dilakukan selama pada hal-hal yang baik. Apabila ada suatu perintah dari orang yang kita taati tadi, dari ibu, dari ayah, dari suami, ternyata permintaannya, keinginannya bertentangan dengan syariat, maka apakah wajib dipatuhi? Jawabannya tidak. Jadi ketaatan tersebut selama pada hal-hal yang ma'ruf, yang baik, bukan pada kemaksiatan. Kalau sekiranya ada kemaksiatan yang disuruh oleh ibu, oleh orang tua, atau ada kemaksiatan yang disuruh oleh seorang suami, maka di sini tidak boleh untuk diikuti. Akan tetapi wajib berbuat baik dan patuh dari sisi yang lain. Jangan gara-gara satu permasalahan yang itu bertentangan dengan syariat, gugur semua kewajiban untuk berbuat baik. Maka itu salah. Yang tidak boleh kita ikutin cuman pada apa? Cuma pada permasalahan yang bertentangan dengan syariat itu aja. Selain dari itu, maka kembali kepada hukum asal, yaitu wajib. Yang keempat, beliau mengatakan faedah dari hadis ini, hurmatu musafahatil mar'ati lirrajuli min ghairil maharim au masi jasadihi, yaitu haramnya wanita berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram atau menyentuh badannya. Meskipun ujian di sana para hadirat, ujian di luar sana terkadang berat ya. Jangan sok suci lah. Kita nggak mau salaman, kemudian ada desas-desus. Jangan sok suci lah. Ini kan masih muslim kok. Saya ini bukan najis loh. Saya muslim bukan najis. Jangan sok suci. Bukan masalah sok suci, karena kita ingin menjalankan aturan syariat. Syariat kita mengajarkan bahwasanya itu orang yang tidak ada hubungan mahramnya itu tidak boleh melakukan jabat
jabat tangan, bukan permasalahan ingin sok-sok suci, bukan, karena ini adalah ajaran syariat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terkadang memang orang yang berusaha untuk menerapkan ajaran syariat, dia berusaha memang ada desas-desus dikatakan sok suci. Itu sudah biasa. Di zaman Lut pun sudah ada perkataan ini. Di zaman Nabi Lut pun sudah ada perkataan sok suci. Allah mengatakan innahum unasun yatatahharun. Sejatinya mereka tersebut, yaitu kaum Nabi Lut dan orang yang mengikutinya, adalah unasun yatatahharun, mereka yang sok suci. Kenapa mereka dikatakan sok suci? Dikarenakan mereka berusaha untuk mengamalkan syariat. Oleh karenanya biasa saja, lanjut saja, selama itu bagian dari syariat, apapun yang datang perkataan orang mau dikatakan sok suci, maka diabaikan, karena sejatinya kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan ahkamus syar'i tutalabu bihal mar'atu fi hudud istita'atiha aw taqatiha wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hukum-hukum syariat yang dibebankan kepada wanita adalah dalam batas kekuatan dan kemampuannya. Karena seorang tidaklah dibebani sesuatu yang melebihi batas kemampuannya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Memang pada asalnya hukum syariat itu berlaku antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ada sebagian syariat yang tidak dibebankan kepada perempuan, dikarenakan perempuan tidak sanggup untuk menjalankannya. Perintah berjihad, apakah perempuan terkena kewajiban? Jawabannya tidak. Perintah untuk solat berjamaah, apakah perempuan terkena hukum wajibnya? Jawabannya tidak. Ini adalah bahwasanya syariat Allah tersebut betul-betul pas dengan makhluknya. Kalau makhluk Allah itu perempuan, Allah menurunkan syariat yang seperti ini. Kalau makhluk Allah itu laki-laki, Allah menurunkan syariat seperti ini. Tidak sama. Karena Allah yang tahu batas kemampuan seorang hamba, sehingga diturunkanlah syariat yang sesuai dengan perempuan, syariat yang sesuai dengan laki-laki. Yang keenam adalah hududu istita'ati wattaqati laisat mabniyatan alal hawa wa innama bil mi'yari asyar'i. Standar kemampuan itu, standar kekuatan itu bukan dikembalikan kepada keinginan dan perasaan. Akan tetapi standarnya tersebut adalah sesuai dengan syariat. Bisa jadi orang mengatakan Allah tersebut kan betul tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Untuk sekarang iko ambo yolun talo untuk menutup kepala leh. Ambo yolun talo untuk menutup aurat leh. Berlaku demikian? Jawabannya tidak. Karena standarnya tadi apa? Perasaan dan keinginan. Akan tetapi standarnya adalah masalah kemampuan tersebut, patokannya adalah syariat. Yang tadi yang tidak mau memakai menutup aurat dikarenakan belum sanggup, dikarenakan masih berat, itu jawabannya belum mau atau belum sanggup. Maka jawabannya belum mau. Sanggupkah dia? Jawabannya sanggup. Jadi patokannya bukan dikembalikan kepada perasaan masing-masing, bukan dikembalikan kepada keinginan, akan tetapi dikembalikan kepada
syariat yang menentukannya. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ke-8 adalah azimu rahmatillahi bin nisa haitsu 'allaqal matlub bil qudrati wal istita'ah. Masyaallah. Besarnya kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Karena Allah hanya membebani wanita sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang para hadirat kerjakan mulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, berhijab dan macam-macamnya, itu adalah kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Tidak ada, udah kita bahas pada minggu lalu ya, pada pertemuan bulan lalu, tidak ada yang namanya diskriminasi. Itu sudah sesuai dengan kemampuan porsi masing-masing. Udah kita singgung tadi, yang ini cocoknya untuk perempuan, tidak cocok untuk laki-laki. Kalau aturan syariat yang begini, cocoknya untuk laki-laki, tidak cocok untuk perempuan. Kalau seandainya dibalik, maka sejatinya aib yang terjadi, bukan kemuliaan. Yang terakhir, yang ke-9 adalah jawazu sima'ir rajuli li sautil mar'ati ma lam takhda' bil qawli au bil fi'li. Yaitu bolehnya laki-laki mendengar suara wanita dengan catatan menjaga adab berbicara, tidak mendayu-dayukan, tidak mengimut-imutkan, tidak melembut-lembutkan, dan tidak menggoda pula dengan perbuatan. Jadi sudah sedikit kita ulang lagi bahwasanya hukum asal suara perempuan tersebut bukan aurat, akan tetapi bisa berubah menjadi aurat kalau diucapkan dengan mendayu-dayukan atau melemah lembutkan. Akan tetapi berbicaralah secara normal dan biasa. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-11, yaitu bahwasanya seseorang perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Perempuan yang tidak berjabat tangan dengan yang bukan mahram itu bukan sok-sok suci, akan tetapi dia sedang menjalankan syariat yang Allah turunkan. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-12, yaitu beliau mengatakan, indama takhtallina bi rajulin fa'lami anna thalithakuma syaitan. Ketahuilah wahai perempuan, kata beliau, jika engkau berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram, maka sejatinya yang ketiganya adalah syaitan. Maksudnya tidak ada mahram ya, bukan yang ketiga itu syaitan, bukan. Kalau yang ketiga syaitan, mahram syaitan berarti. Bukan, maksudnya tidak ada mahram atau orang yang ketiga. Sejatinya tidak ada itu adalah ada. Apanya yang ada? Syaitan. Itu maksudnya. Bukan mahram dikatakan syaitan. Baik, kita baca hadisnya. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, khatabana Umar radhiyallahu anhu bil jabiyati faqala, ayuhan nas, inni qumtu fikum kama qami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, khatabana Umar, sahabat Umar memberikan khutbah. Apa hubungan sahabat Umar dengan Ibnu Umar? Hubungannya adalah bapak dan anak. Khatabana Umar radhiyallahu anhu bil jabiyah, yaitu sahabat Umar berkhutbah
di Jabiyah. Faqala, kemudian beliau berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qumtu fikum kama qami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, saat ini saya berdiri di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika berkhutbah kepada kami. Faqala, beliau bersabda, usikum bi ashabi, aku wasiatkan kepada kalian semuanya, hendaknya kalian mengikuti sahabatku. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Summa yafshu al-kadhibu, kemudian tersebarlah kebohongan. Hatta yahlifar rajulu wala yustakhlafu, hingga seseorang bersumpah padahal ia tidak diminta untuk bersumpah. Wala yustakhlafu wa yashhadu syahidu wala yustashhadu, ia memberikan kesaksian padahal ia tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan, dan ketahuilah oleh kalian semua bahwa tidaklah seseorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum bil furqati, peganglah oleh kalian itu, selalulah untuk berjamaah dan hati-hatilah dengan perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad, sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian dan dari dua orang ia lebih jauh. Kemudian man arada buhbuhatul jannati falyalzamil jamaah, siapa yang menginginkan surga maka hendaklah ia berpegang teguh kepada al-jamaah. Man sarathu hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu, siapa yang merasa senang dengan kebaikannya, wa sa'at hasayi'atuhu, dan resah dengan maksiatnya, fadzalikal mu'min, maka sejatinya dia adalah mukmin yang sempurna. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan pada hadis ini. Yang pertama adalah wasiat untuk mengikuti sahabat. Dikarenakan sahabat ini adalah orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Orang yang langsung menyaksikan terjadinya perperangan, berbagai macam keutamaan para sahabat. Oleh karenanya, berpegang teguhlah kalian kepada para sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang beriman dengan Nabi dan bertemu dengannya dan meninggal dalam kondisi iman. Jadi sahabat itu ada 3 kriterianya. Yang pertama, dia bertemu dengan Nabi. Kemudian dia beriman dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, meninggal dalam kondisi iman, maka itu adalah namanya sahabat. Abu Jahal ketemu sama Nabi? Ketemu. Beriman sama Nabi? Tidak. Apakah sahabat namanya? Tidak. Abu Lahab ketemu sama Nabi? Ketemu. Beriman dengan Nabi? Tidak. Sahabat Umar ketemu sama Nabi? Iya. Beriman dengan Nabi? Iya. Meninggal dalam kondisi iman? Iya. Maka mereka adalah sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian di bawah sahabat apa namanya? Tabi'in. Itu tabi'in itu adalah orang yang ketemu dengan sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum. Kemudian di bawah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Jadi ada namanya sahabat, ada namanya tabi'in, ada namanya tabi'ut tabi'in. Nah, orang-orang inilah
zaman mereka lah itulah zaman kebaikan. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yafshu al-kadzib, kemudian tersebarlah kebohongan. Orang tersebut menjadikan kebohongan bagian dari hidupnya. Gak tenang hidupnya kalau sehari tersebut dia tidak berbohong. Ada yang kurang rasanya. Apa yang kurang? Karena pada hari ini saya belum berbohong. Summa yafshu al-kadzib, yaitu kemudian tersebarlah kebohongan. Salah satu rahasianya, pasar tersebut tempat yang dibenci oleh Allah, dikarenakan pada pasar tersebut sering terjadi kebohongan. Berarti haram pergi ke pasar? Tidak haram, tapi apa? Tapi pada pasar tersebut sering sebagiannya, bahkan banyak dari mereka melakukan unsur kebohongan. Dikecian, kau manih kau? Oh manih bana aku mah. Pas dibeli, dibawa pulang, tapi 100% lawan dari manis. Kau ranca, oh ranca, ada uletnya, nggak ada ulatnya. Pas dibawa, besar-besar yang keluar. Nah, kan kebanyakan ini masih lama nggak batasan expirednya? Oh masih. Insya Allah ini barang baru, ini baru datang kemarin. Ternyata udah jamuran. Dan berbagai macamnya. Oleh karenanya para hadirat, ujian untuk jujur dalam berdagang tersebut terkadang berat. Kalau jujur dia tersebut bisa jadi dia gagal, bisa jadi barangnya rusak, nggak laku. Iko barang ko manih nak, oko ndak manih, no ko masam. Yang iko banyak ulik, oh yo banyak ulik lo. Tu menjual di siko. Karena dia mengedepankan jujur. Orang yang jujur, pedagang yang jujur tersebut itu adalah diberkahi dan berdampingan dengan Nabi. Oleh karenanya para hadirat, kita sebagai pedagang ada peluang untuk diberkahi, ada peluang untuk duduk bersama Nabi kalau seandainya kita transparan dan jujur dalam transaksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in sadaqa wa bayyana", kalau sekiranya mereka jujur dan transparan, burika lahuma, sejatinya transaksi mereka berdua tersebut diberkahi. Masya Allah, pedagang itu para hadirat, itu adalah aktivitas duniawi. Dagang itulah aktivitas duniawi, tapi dia bisa mendatangkan kebaikan, tapi dia bisa mendatangkan keberkahan, bahkan bisa duduk bersama Nabi SAW kalau sekiranya konsep-konsep syar'i kita bawa ke dalam dagang. Jujur kita, transparan kita. Kalau seandainya ada unsur bumbu-bumbu bohongnya, pemanis tersebut sekarang apa kebohongan pemanis MSG sekarang itu bisa menghancurkan keberkahan. Kemudian hatta yakhlifur rajulu wa la yustakhlafu wa yashhadu syahidu wa la yustashhadu. Kemudian kondisi yang kedua adalah orang yang tidak perhatian dengan masalah sumpah dan memberi persaksian. Gampang-gampangan memberi saksi palsu. Gampang-gampangan bersumpah. Gampang-gampangan memberikan persaksian yang tidak jujur. Maka ini hati-hati. Ketika kita memberikan tanda tangan, ternyata itu tidak sesuai dengan realnya, maka kita telah memberikan saksi palsu. Ada program yang kita tanda tanganin contohnya, dan kita tahu ini program ini tahu kita enggak sesuai dengan real, kita tanda tanganin, maka sejatinya kita sedang memberikan persaksian palsu. Kemudian ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Ketahuilah bahwasanya tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum bil furqati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jamaah. Apa itu jamaah para hadirat?
patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, maka itulah al-jamaah. Sedangkan orang yang keluar dari pedoman Al-Quran, yang keluar dari pedoman Sunnah Rasulullah SAW, maka sejatinya dialah yang sedang memecah. Standar pemecahnya siapa? Orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah atau orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Pemecah itu adalah orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Ini udah kita singgung tadi. Man arada buhuhatil jannati falyalzamil jamaah. Man sarathu hasanatuhu wa sa'at sayiatuhu fadzalikal mu'min. Kemudian yang potongan yang terakhir, barang siapa yang resah dia dengan keburukan yang ia lakukan, maka itu adalah pertanda imannya itu hidup, hatinya hidup. Cek hati kita para hadirat. Ketika kita jatuh ke dalam kesalahan, kita ini slow respon atau tidak? Biasa aja kita atau bagaimana? Atau kita resah, ya Allah kemarin itu saya jatuh ke sini ya. Ada perintah Allah yang saya tinggalkan, ada larangan Allah yang saya kerjakan, resah kita. Maka sejatinya itulah pertanda bahwasanya hati itu hidup. Hati-hati dengan hati yang mati. Hati-hati dengan hati yang sudah mati, yaitu tidak respon dengan maksiat yang dia kerjakan. Berarti kita dituntut untuk tidak jatuh. Iya, kita berusaha untuk tidak jatuh. Akan tetapi yang namanya iman itu para hadirat terkadang naik, terkadang turun. Ketika iman itu turun, bisa jadi ada perintah Allah yang kita tinggalkan, bisa jadi ada larangan Allah yang kita kerjakan. Akan tetapi yang orang yang beriman, dia adalah resah dia. Cepat dia sadar, saya tersebut kemarin jatuh di sini. Dia punya respon terhadap maksiat yang dia kerjakan. Inilah pertanda hati itu hidup, hati iman tersebut bersemi di dalam dadanya. Yang kedua, pertandanya adalah sarrathu hasanatuhu, yaitu dia bahagia dengan kebaikan yang telah ia kerjakan. Alhamdulillah bisa saya kayak gini. Ini tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saya menghadiri majelis ilmu meskipun hiruk pikuk di dunia tersebut sangat luar biasa godaannya. Akan tetapi saya masih bisa untuk hadir. Bisa bergembira. Nah, bergembira ini tujuannya, fungsinya untuk, bukan tujuannya riya. Maka para hadirat, cek hati kita kalau terhadap hal-hal yang jatuh kita kepada maksiat, bagaimana respon kita? Kita telat solat di luar waktu contohnya, bagaimana respon kita? Kita bagaimana menanggapinya? Santai, slow aja, atau bagaimana? Kalau sekiranya kita tersebut sangat respon dengan maksiat yang telah kita kerjakan, sadar kita cepat, maka pujilah Allah, iman tersebut masih bersemi di dalam hati kita. Tapi kalau sekiranya sudah enggak ada respon sekali, maka cepat-cepat obati, cepat-cepat balik. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca faedah yang ditulis oleh Syekh. Ada 5 faedah. Yang pertama, hurmatu khulwatil mar'ati ma'ar rajuli biduni mahram. Haramnya berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram, dengan lelaki tanpa ada mahram yang mendampingi. Sudah kita singgung kemarin ya, ada perkataan Syekh bin Baz, kalau sekiranya itu bukan safar, maka boleh dibawa orang yang ketiga meskipun bukan mahram. Catatannya ini, orangnya tersebut adalah orang yang amanah, orang yang punya agama, yang bisa antisipasi kalau terjadinya fitnah. Adapun untuk safar, maka tidak bisa digantikan kecuali
mahram. Itu bedanya, kemarin udah kita singgung. Yang kedua, anal mar'ata idza khalat birrajuli kana thalithahuma syaitan. Ketahuilah bahwasanya apabila berdua-duaan dan tidak ada mahram, maka yang ketiganya itu adalah syaitan. Bagaimana respon kalau ada syaitan yang ketiga? Wujudu syaitan fil khalwatil mar'ati birrajuli yadullu ala fathi abwabil fujuri bimasra'ihima bainahuma. Ketika terjadi keberadaan syaitan dalam situasi khalwat adalah isyarat bahwa perbuatan itu menjadi pintu terbuka berbagai macam perbuatan nista. Yang namanya syaitan tersebut menyuruh kepada ketaatan atau kepada keburukan? Kepada keburukan, itu janjinya. La ughwiyannahum ajmain. Ketika mereka diusir dari surga, maka syaitan berjanji bahwasanya la ughwiyannahum ajmain. Targetnya ini adalah manusia. Berusaha. Dan yang keempat adalah yabda'u dawru syaitan fi khalwatil mar'ati birrajuli bitazayyuniha lahu wa tazayyunihi laha summa yashalu lahuma fi'lul fahisyah. Ini jejaring syaitan ya. Ketika terjadi khalwat antara pria dan wanita, maka setan mulai menghiasi pikiran dan rasa keduanya dengan keindahan-keindahan. Seburuk-buruk, mohon maaf ya, mungkin orang tersebut nilai kecantikannya, mohon maaf ya, mungkin 60. Yang laki-laki mungkin 70. Tapi kalau mereka sudah berdua, itu Masya Allah kecantikannya lebih dari 100%. Kelihatan sama dia. Yang lelaki tersebut tampannya Masya Allah. Karena apa? Karena syaitan berusaha untuk menghiasi dan memberikan keindahan. Bisa jadi realnya di lapangan istrinya jauh lebih cantik daripada wanita tersebut. Bisa jadi realnya di lapangan suaminya jauh lebih tampan, tapi kelihatan indah saja. Maka ketahuilah itu adalah perangkap syaitan. Kemudian kalaupun seandainya sudah, kemudian dia mulai pacaran, kemudian dengan nikah, oh ternyata ini yang saya nikahin selama ini ya. Padahal sebelum nikah sangat kelihatan cantik ataupun tampan sekali. Tapi kalau sudah melalui proses yang halal, syaitan perlu menggoda lagi enggak? Enggak, syaitan menggoda untuk cerai lagi. Itulah perangkap syaitan. Sebelumnya dihias-hiasi untuk pacaran, untuk macam-macam. Kemudian sampai pada pernikahan. Udah selesai. Kalau sudah nikah kan sudah halal kan ya? Sudah. Maka bukan dihiasi lagi dengan keindahan, akan tetapi dihiasi dengan kebalikannya, yaitu keburukan yang nampak. Sehingga yang diinginkan nanti adalah peluang untuk cerai, na'udzubillah min dzalik. Ini perangkap syaitannya begitu ya. Kemudian yang kelima, anna syari'ata ja'at bisaddi dzari'ah al-musilati ilal haram. Fal khalwatu dzari'atun lil wuqu'i fi zina fa hurrimat saddan li hadzal bab. Bahwasanya dalam syariat itu ada namanya sadduz dzari'ah, menutup jalan agar tidak terjadi keburukan. Itu berlaku di dalam syariat. Contohnya saja, kuota contohnya. Kuota itu pada asalnya halal atau haram? Pada asalnya halal. Apabila kuota internet ini digunakan untuk yang haram, maka hukum membelinya haram, dikarenakan maksiat. Apabila kuota internet ini digunakan untuk hal yang baik, untuk bisa menyambung silaturahmi, teleponan sama ibu, atau bisa dengan alasan agar bisa menjawab pertanyaan suami atau bisa chat dengan suami, itu kan hal-hal yang bernilai pahala.
maka membelinya pun juga bernilai pahala. Ini yang dinamakan dengan saddu dzari'ah, menutup jalan keburukan. Ditutup jalan ini dikatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau dibuka akan terjadi yang namanya kemungkaran. Bisa dipahami ya, namanya saddu dzari'ah, menutup suatu jalan agar tidak terbuka menuju kemungkaran. Itu namanya saddu dzari'ah. Diharamkannya khalwat dikarenakan dengan khalwat tersebut bisa menghantarkan kepada perbuatan yang nista, yaitu zina. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang kedua, hadis yang kedua ya. Yang ketiga, kita baca satu hadis lagi. Beliau mengatakan ini berkaitan dengan fikih berdandan ya. Fikih kecantikan ada aturannya dalam syariat. Itu hadis yang ke-13. Yaitu beliau mengatakan litakun zinataki ba'idatan an ghadabillah. Hendaklah dandananmu, perhiasanmu itu dijauhkan dari murka Allah. Kalau terjemahannya di sini, berhiaslah dengan perhiasan dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, berhias ini memang dunianya wanita ya. Mau suka berhias memang dunianya. Ingin glowing ya manusiawi ya, sehingga dia memiliki berbagai macam pernak-pernik, itu silakan pada asalnya tidak masalah. Akan tetapi ada perhiasan-perhiasan yang dilarang oleh syariat. Kita baca hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahul wasilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasilah, wanita yang menyambung rambutnya. Itu rambut palsu dia pakai dengan rambut di luar dia tambahin ke kepalanya. Wal mustausilah, dan wanita yang meminta disambung rambutnya. Wal washimah, yaitu wanita yang tatoan. Mungkin wanita yang tatoan tersebut ini adalah kreatif di tubuh dia, mungkin sehingga dia memberikan tato. Kemudian wal mustaushimah, wanita yang meminta di tato. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara bentuk perhiasan yang dilarang. Yaitu memang rambut itu adalah mahkotanya kecantikan. Betul. Sehingganya wanita tersebut tidak boleh menggundul rambutnya. Jadi nggak ada wanita yang botak ya. Kalau seandainya wanita botak tersebut, maka hilanglah mahkota keindahannya. Ingin memendekkan rambut silahkan, akan tetapi jangan melebihi batasan telinga. Akan tetapi ingin menambah cantik dengan cara menyambung rambut, sanggulan rambutnya ternyata rambut luar yang dia bawa, maka ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah, Allah menjauhkan rahmat dari orang yang seperti ini. Dan yang kedua, orang yang meminta. Oleh karenanya kalau kita wanita tersebut buka salon, boleh apa tidak? Boleh. Bukalah salon yang sesuai dengan syariat. Kalau datang wanita yang seperti ini, tolong disambung rambut yang bocek agar semakin rencak di hadapan suami. Masya Allah, niatnya juga elok. Akan tetapi caranya yang salah. Maka bacakan hadis ini ya. La'anallahul wasilata wal mustausilah. Tahu ndak anti bahwasanya Allah itu melaknat loh. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Wal washimah wal mustaushimah, yaitu wanita yang minta tato dan wanita yang
tato. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tato tersebut adalah perhiasan, lukisan yang berada di badan. Apakah boleh makai apa? Makai henna? Henna tersebut kan hiasan di badan juga. Paham ya? Ada tato, ada yang namanya henna. Apa hukum henna? Hukum henna tersebut diperbolehkan karena sifatnya tidak menetap ya. Itu bisa hilang. Sifatnya tidak permanen, beda dengan tato. Silakan dihenna maka boleh karena sifatnya tersebut tidak menetap, bisa hilang. Adapun tato itu netap di tubuh selama-lamanya, tidak akan hilang meskipun dikasih Baiklin. Akan tetapi kalau henna tersebut kasih pembersih saja bisa hilang. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada faedahnya 8. Annal washma, yang pertama, anna zinatal mar'ati laha dawabit fi syar'i, bahwasanya perhiasan wanita tersebut ada rambu-rambunya. Ini adalah bentuk perhiasan yang dilarang. Yang kedua, annal washma minaz zinah walakinnahu muharramun. Tato itu termasuk perhiasan, iya. Akan tetapi dia perhiasan yang dilarang. Yang ketiga, anna tasriha sya'ri naw'un minaz zinah allati tastahwi al-mar'ah. Memiliki rambut panjang bagian dari perhiasan. Akan tetapi yang disambung tersebut perhiasan yang dilarang. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya rambut tersebut adalah mahkota keindahan. Yang keempat adalah anna tazayyuna bitasrihi sya'ri jaizun ma lam yasil ila haddil wasli. Yaitu yang keempat, memanjangkan rambut diperbolehkan asal tidak dengan cara menyambung rambut. Yang kelima, anna wasla sya'ri muharramun lahu suwarun mukhtalifatun bihasabi zaman, bahwasanya menyambung rambut bisa beragam cara dan prakteknya ya, sesuai dengan zaman dan bahan yang digunakan. Annal wasla sya'ri wal washmi minal kaba'ir. Annal wasla sya'ri wal washmi minal kaba'ir. Mentato dan menyambung rambut termasuk dosa besar. Masih ingat kaidahnya kenapa dihukumi dosa besar? Karena ada ancaman laknat. Adanya ancaman disebutkan pertanda bahwasanya itu merupakan dosa besar. Laknat ini menimpa bagi orang yang minta ditato dan juga orang yang memberikan tato. Laknat ini menimpa bagi orang yang menyambung rambutnya dan bagi orang yang minta untuk disambung. Kemudian yang terakhir, anna fi hadzal la'ni dalilan ala hurmati ta'awun 'alal batil, bahwasanya dilarang untuk kerjasama dalam kebatilan. Adanya rambut panjang, adanya tato, bisa jadi ada orang yang tato, dua-duanya kena. Adanya rambut panjang, rambut palsu yang panjang, bisa jadi ada orang yang menghiasinya, maka juga kena. Seperti riba, adanya orang yang makan riba, berarti di situ ada yang memberikan riba, dua-duanya kena. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu asar sudah dekat, kita cukupkan dengan 3 hadis. Hadis yang pertama bahwasanya itu adalah wanita tersebut mulia, jangan asal jabat tangan, pastikan dulu ini mahram atau bukan. Kalau mahram kita maka diizinkan oleh syariat, dan kemudian ketika kita tidak melakukan jabat tangan, sejatinya kita sedang menjalankan, berusaha untuk mengamalkan syariat. Dan yang kedua adalah hati-hati dengan khalwat, karena khalwat itu yang ketiga adalah syaitan. Dan yang terakhir adalah
berhiaslah, cantiklah sesuai dengan syariat. Jangan kita sampai kelihatan cantik, ternyata Allah murka. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.